Oke pemirsa Indo Trading, di video kali ini admin mau share lagi sesuatu yang cukup inspiratif nih, tentang entrepreneur yang menyulap barang bekas menjadi barang komoditi. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Indo Trading, karena ada banyak konten bermanfaat seputar supplier dan bisnis B2B lainnya. Menjadi pengusaha memang tidak harus memiliki modal yang besar. Bahkan beberapa di antaranya justru dapat membangun usaha tanpa menggelontorkan modal sedikit pun. Salah satu kunci yang bisa Anda lakukan adalah dengan memanfaatkan apa yang ada. Misalnya saja barang bekas. Apalagi masyarakat Indonesia ini masih menilai sebelah mata apa yang dinamakan barang bekas. Bagi mereka, barang bekas sama saja seperti sampah. Namun, di tangan beberapa pengusaha, banyak barang bekas justru mampu disulap menjadi aset berharga yang memberikan mereka omset hingga ratusan juta rupiah. Tidak hanya itu, kiprah mereka juga mampu bersaing dengan para pebisnis lain yang sudah mapan. Bahkan, produk yang mereka olah dari barang bekas sudah diperjualbelikan hingga ke berbagai negara. Tim Indo Trading berhasil mewawancarai 4 orang pengusaha yang sukses berbisnis dari barang bekas. Siapa saja mereka? Berikut ini adalah ulasannya. Yang pertama ada Dia Rahmalita. Dia Rahmalita adalah pemilik usaha Lita Art. Bisnisnya ini bergelut di bidang interior design dengan fokus utamanya adalah menyediakan pernak-pernik barang yang ditempelkan kertas tisu lalu memberikan lukisan unik. Dia menyebutnya dengan nama Deco Patch. Berangkat dari hobi, Lita memulai bisnis ini di tahun 2007 dengan modal hanya 1 juta rupiah. Deco Patch sendiri dibuat dengan memanfaatkan barang-barang bekas, misalnya piring, gelas, hingga botol beling. Produknya dijual dari harga 20.000 sampai jutaan rupiah. Lita kini mampu meraup omset rutin 20 juta rupiah per bulan. Tidak hanya laku dijual di dalam negeri, Deco Patch milik Lita juga sudah laku dijual ke berbagai negara di kawasan Asia dan Eropa seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, India, China, Hungaria, Bulgaria, Kroasia, Turki, Swiss, sampai Italia. Yang kedua ada Made Sutamaya. Pria asal kota Bali ini berhasil memanfaatkan tumpukan sampah kayu bekas yang berserakan di pinggir pantai. Melalui kioski galeri, Made sukses menyulap sampah kayu menjadi desain interior bernilai jutaan rupiah. Kreasinya mulai diperhitungkan di jagat bisnis kerajinan yang ada di Indonesia. Made juga mampu bersaing dengan para pengusaha yang berpengalaman dengan menampilkan berbagai karya interior design yang kreatif dan unik serta memiliki kesan mewah. Menurut Made, modal awal yang ia gunakan untuk membangun bisnis ini hanya tumpukan sampah kayu, paku, dan palu. Made yang hanya jebolan sekolah menengah atas menuturkan bila sampah kayu kerap ia dapatkan dari pinggir pantai. Setelah jadi, produknya dijual dengan harga rata-rata 6 juta rupiah. Meski dibuat dengan menggunakan kayu bekas, ia bisa memastikan konstruksi kayu tetap kuat. Produknya sudah diperjualbelikan di berbagai negara Uni Eropa, seperti Belanda, Jerman, Italia, dan Prancis hingga ke Afrika. Sementara itu, berbicara tentang omset yang didapat, Made mampu meraup 300 juta per bulan. Selain memiliki omset yang cukup besar, Made juga meraih sejumlah penghargaan top. Salah satunya adalah Paramakarya Award 2015 dari Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, ada Nurhandia J. Taguba. Sampah kulit kerang yang kerap kita jumpai di pinggir pantai masih dipandang sebelah mata oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Padahal tumpukan sampah kulit kerang justru dapat diubah menjadi barang-barang yang indah dan mewah. Seperti yang dilakukan di rumah produksi multidimensi Shell Craft. Dialah Nurhandia J. Taguba dan sang suami Jamie Taguba. Bagi mereka berdua, tumpukan sampah kulit kerang mampu menghasilkan uang hingga ratusan juta rupiah. Nur yang merupakan wanita kelahiran Banyumas, Jawa Tengah, bercerita bahwa ia mampu mengolah sampah kulit kerang menjadi berbagai macam barang antik, misalnya vas bunga, lampu, piring, meja, kursi, dan lain-lain.
Bisnisnya terus menggeliat hingga berhasil dipasarkan ke Uni Eropa seperti Jerman, Spanyol, Italia, Inggris, dan Prancis. Selain Eropa, barang pajangan milik Nur juga dikirim ke negara-negara lain, misalnya pasar Amerika Serikat hingga Timur Tengah, misalnya Arab Saudi, Kuwait, Irak, dan Bahrain. Ia juga rutin mengirim ke negara-negara lain seperti Thailand dan Jepang, sampai ke beberapa negara di Afrika. Yang terakhir ada Andra Prasetyo. Di tahun 2000, pria kelahiran Tuban 15 September 1974 itu sukses membangun bisnis yang bergerak di bidang furniture ekspor dengan nama Pangjati Rustic Furniture dan Craft. Selama 16 tahun menekuni bisnisnya ini, Andra telah menghasilkan berbagai macam jenis produk kerajinan dan furniture. Sebut saja ada meja, rak meja, sofa, hingga kursi. Namun siapa sangka, sejak pertama kali usahanya dibangun dari tahun 2000 dengan nama Pangjati Rustic Furniture dan Craft, Andra Prasetyo mengaku sama sekali tidak mengeluarkan modal. Andra awalnya hanya memanfaatkan limbah bekas seperti kayu dan ranting sebagai bahan baku utama pembuatan berbagai macam produk kerajinan dan furniture. Bila dihitung-hitung, omset penjualan yang diterima Andra setiap tahunnya berkisar 12 miliar rupiah. Harga yang ditawarkan berkisar antara ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah.